Halo semuanya, selamat datang kembali di Priseman. Masih bersama saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Jawab Alkitab. Di mana di dalam segmen ini, kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan seputar dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan di episode kali ini, kita membahas mengenai Maria. Yes, sebuah nama yang sering banget kita temukan di dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Baru. Nah, sebenarnya ada berapa orang sih yang namanya Maria? Dan siapa saja mereka? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, mari kita bahas. Saat teman-teman semua membaca Alkitab, terutama kitab Injil, teman-teman akan menemukan ada begitu banyak nama Maria di sana. Dan ini seringkali buat kita bingung. Sebenarnya Maria yang ini dan Maria yang itu sama nggak sih? Dan sebenarnya ada berapa banyak orang yang namanya Maria di dalam Alkitab? Nah, sebelum kita bahas satu persatu, kita perlu tahu terlebih dahulu ya, bahwa Maria itu adalah nama yang amatlah umum pada zaman Yesus. Kalau zaman sekarang, mungkin sama seperti nama Jessica, Lisa, ataupun juga Citra. Perjanjian Baru mencatat ada 6 perempuan berbeda yang bernama Maria. Perjanjian Lama pun ada mencatat nama Maria, namun di dalam bahasa Ibrani, yaitu adalah Miriam, yang merupakan kakak perempuan Musa. Oke, so tanpa panjang lebar lagi, marilah kita bahas satu persatu nama Maria di dalam Alkitab. Yang pertama dan paling terkenal, itu sudah pasti Maria, ibu dari Yesus. Perawan Maria dipilih Tuhan untuk mengandung Yesus, sang juru selamat dunia. Maria hidup di Nazaret, sebuah kota di Galilea, pada saat malaikat Gabriel memberitakan kepadanya mengenai kelahiran yang akan ia alami. Maria menikah dengan Yusuf, seorang tukang kayu, dan tetap menjadi perawan sampai Yesus lahir di kota Bethlehem. Alkitab juga menggambarkan Maria sebagai wanita yang rendah hati, taat, dan diberkati oleh Tuhan. Maria pun terus hadir hingga saat akhirnya Yesus disalibkan. Maria yang kedua adalah Maria Magdalena. Kenapa ada Magdalena-nya? Ya, karena ia berasal daripada sebuah kota yang bernama Magdala yang terletak di selatan Laut Galilea. Dan ia pun dipanggil Maria Magdalena sekaligus untuk membedakan dia dengan Maria-Maria lainnya. Maria Magdalena tercatat sebagai pengikut Yesus dan dikisahkan di dalam Lukas 8 bahwa Yesus mengusir 7 setan dari dirinya. Hal inilah yang dipercaya membuat Maria Magdalena semakin mendedikasikan hidupnya untuk mengikuti Yesus. Ia pun tercatat sebagai orang pertama yang menemukan mengenai kubur Yesus yang kosong dan memberitahukan hal ini kepada Petrus dan juga Yohanes. Maria dari Betania ini adalah Maria yang merupakan saudara daripada Marta dan juga Lazarus. Ia hidup di sebuah kota yang bernama Betania, yang terletak di dekat Yerusalem. Yesus dan para muridnya tercatat sering berkunjung ke rumah Maria, Marta, dan juga Lazarus. Maria dari Betania ini adalah orang yang duduk dekat dengan kaki Yesus sambil mendengar perkataan Yesus. Pada saat Marta sibuk menyiapkan makan malam yang tertulis di dalam Lukas 10. Sebelum Yesus ditangkap, Maria dari Betania inilah yang mengurapi kepala Yesus dengan minyak. Maria yang keempat ini tercatat sebagai ibu daripada Yakobus dan juga Yusuf, serta suami daripada Klopas. Ia tercatat di Markus, Matius, dan juga Yohanes menyaksikan penyaliban Yesus. Dan di dalam Markus 15 ayat 47 pun, ia tercatat melihat tempat di mana Yesus dikuburkan. Ia pun kembali muncul di Markus 16 dan Matius 28, di mana ia adalah salah satu dari perempuan yang menemukan kubur Yesus yang kosong. Maria berikutnya adalah ibu daripada Yohanes Markus, yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 12, ayatnya yang ke-12. Di mana dikatakan, ia membuka rumahnya untuk orang percaya, berkumpul dan berdoa. Dan di dalam salah satu pertemuan doa tersebutlah, Petrus secara ajaib bisa terbebas dari penjara. Buat teman-teman yang nggak tahu siapakah itu Yohanes Markus, dia adalah penulis daripada Kitab Markus. Nah, kebetulan saya pernah membuat video khusus mengenai dia sebelumnya.
Buat teman-teman yang tertarik, silahkan klik link di atas ya. Maria yang terakhir ini hanyalah sekali kita temukan di dalam Alkitab, yaitu adalah di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Dan ini bisa kita baca di Roma 16 ayatnya yang ke-6. Paulus memasukkan namanya sebagai salah satu orang yang ia sapa di dalam suratnya, dan menyebutkan bahwa dia telah bekerja keras demi gereja mula-mula. Gimana guys? Sekarang udah nggak bingung lagi dong ya dengan Maria-Maria yang ada di dalam Alkitab. Semoga dengan video ini kita semua jadi nggak bingung lagi dan nggak ketuker-tuker nih antara Maria-Maria yang ada di dalam Alkitab. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua ya. Thank you guys for watching. See you in the next episode. Tuhan Yesus memberkati.